Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, tetap doa terbaik buat kalian semua. Semoga apa yang kalian harapkan dan cita-citakan teman-teman ya bisa jadi kenyataan. Amin ya. Oke, kita update terlebih dahulu untuk perkembangan daripada sektor cryptocurrency kali ini teman-teman ya. Mengingat dari market cap ini udah turun dari area stabilnya dia. Area stabilnya kan di area 2,7 something. Kali ini udah berada di area 2,66 triliun dolar ya. Indeksnya altcoin ini sebenarnya ada peningkatan dari 16 ke area 18. Sedangkan kalau kita lihat dari Fair and Greed Index dari 33 itu turun ke area 27. Berarti ada penurunan daripada segi Fair and Greed Indexnya. Jadi orang-orang merasa ketakutan kembali nih untuk masuk dalam sektor kripto karena Bitcoin juga drop ya. Dropnya juga nggak parah sih. Dia nggak mau turun dalam, nggak mau naik sampai Uranus juga gitu kan. Jadi bisa dikatakan harga daripada Bitcoin masih berkonsolidasi di kepala 80-an gitu ya. Oke, mantap jiwa. Dan kali ini pertanyaan dari beberapa teman-teman, Bang, bahasin koin lagi dong, bagaimana perkembangannya. Oke, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk harga Picoin sendiri mengalami penurunan. Oke, mengalami penurunan. Mungkin nanti dia bisa grow up kembali saat tim itu memang benar-benar mendengarkan suara komunitas untuk merilis peta jalan dan mekanisme pengurangan supply-nya. Karena setiap bulan ya, itu Pi Network itu ada mekanisme unlock tokennya gitu kan. Nah, oke. Jadi harus diimbangin lah dengan adanya pembukaan, juga mungkin diimbangin dengan adanya pembakaran gitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk Pi Network sendiri turun dari range dia ke 11, ya dari range urutan 11 turun ke area 18 dan turun lagi di area 23 dan kali ini udah turun di range 25 teman-teman ya. Untuk harganya sendiri ya juga bermain-main di area 0,7 something, 0,8 ya. Dan semoga saja saat kalian menemukan video ini teman-teman ya, harga daripada Pi Network bisa kembali membaik teman-teman ya. Untuk circulating supply bisa kalian lihat sendiri berada di area 6,77 billion tokennya teman-teman ya. Masih di bawah 10 miliar. Nah, di mana teman-teman ya harga jaringan Pi Network atau Pi ya menargetkan rally sekitar 40% di tengah kemitraan Stellar ya untuk stablecoin P-Coin. Nah, ini menarik teman-teman ya. Harga daripada Pi Network ya dapat pulih dari tren penurunan dan melonjak hingga 40% jika stablecoin P-Coin diluncurkan untuk meningkatkan utilitas dan adopsi secara globalnya gitu kan. Nah, ini menarik. Oke. Jadi di sini harga daripada Pi Network mengincar kenaikan 40% setelah laporan pengujian stablecoin P-Coin pada blockchain Stellar. Nah, kemitraan ini mungkin menyelamatkan P-Coin dari tekanan bearish yang mendorong harganya di bawah level support yaitu di area 1 dolar. Jaringan Pi bermitra dengan Stellar untuk stablecoin P. Beberapa laporan menunjukkan bahwa tim pengembang Pi Network dapat berupaya meluncurkan stablecoin dalam kemitraan dengan blockchain Stellar yang berupaya memungkinkan teman-teman transfer uang hemat biaya. Jadi komunitas Pi Network juga mengidentifikasikan kode kontrak pintar yang menunjukkan bahwa kesepakatan kemitraan semacam itu akan segera terjadi. Pada saat yang sama, laporan lain menunjukkan bahwa stablecoin P-Coin sedang diuji pada lingkungan mainnet Stellar. Nah, menarik ya teman-teman ya. Dan semoga saja dengan adanya peluncuran stablecoinnya nanti teman-teman ya, juga diluncurkan mekanisme pendistribusian untuk mekanisme burning. Harapannya seperti itu teman-teman ya. Mungkin dari berapa persen lah ya, entah 40% atau 50% dari transaksi yang terjadi di mainnetnya Pi Network itu bisa digunakan untuk buyback and burning. Harapannya seperti itu ya. Sekelas BNB aja yang harganya udah mahal itu masih ada mekanisme burning ya, masih ada mekanisme burning. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, awal bulan ini bahwasanya ada laporan Pi Network tengah mengerjakan mekanisme penetapan harga. Mekanisme ini digunakan dengan stablecoin seperti USDT dan USDC dan akan memperkuat penggunaan Picoin sebagai alat pembayaran. Nah, laporan pengujian stablecoin Picoin di Stellar muncul setelah Pi Network diintegrasikan ke dalam jaringan Telegram.
Beberapa anggota komunitas mencatat bahwa integrasi tersebut merupakan langkah bersejarah menuju adopsi massal keuangan terdesentralisasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Paycoin memperoleh beberapa fundamental yang kuat yang dapat membantu pemulihan harganya. Oke ya. Terus bisakah Paycoin itu menargetkan harga kenaikan sampai $40? Jadi di sini harga daripada Paycoin itu kan diperdagangkan ya di kepala 7, kepala 8 gitu kan, bermain-main di kepala tersebut. Hari ini telah penurunan 2,6% ya dalam 24 jam terakhir, dan altcoin mengalami tekanan bearish karena jatuhnya harga daripada Bitcoin dan kemunduran di pasar kripto yang lebih luas. Selain itu, kurangnya pencatatan di bursa utama telah menambahkan hambatan yang dihadapi oleh Paycoin. Oke ya. Jadi beberapa waktu yang lalu lah ya, dari beberapa teman-teman semua mungkin pioner ya atau bagaimana saya juga kurang tahu, tapi kita saling support aja. Mereka mengatakan bahwasanya Paycoin itu nggak membutuhkan bursa, tapi bursa yang membutuhkan Paycoin. Nah, ada keluar statement seperti itu. Ini sebenarnya ya, statement tersebut saya kurang setuju ya. Kedua belah pihak antara Paycoin, antara bursa itu sama-sama membutuhkan. Satu, bursa juga membutuhkan keuntungan, yang satu Paycoin juga membutuhkan tempat untuk melakukan transaksi buy and sell-nya juga gitu kan. Jadi semakin banyak bursa-bursa yang melisting itu akan semakin bagus dari segi volume ya, bisa meningkatkan dari segi market cap juga. Jadi sama-sama membutuhkan win-win solution gitu kan. Nah, jadi di sini semisal Paycoin itu bisa listing ke dalam Binance ya, Coinbase, terus beberapa market lainnya, itu akan menjadi naratif bullish karena di sini dijelaskan juga ya, kekurangan pencatatan di bursa utama telah menambahkan hambatan yang dihadapi Pi Network. Jadi kalau bisa listing ke bursa utama seperti Binance, Coinbase, Robinhood dan beberapa bursa lainnya, ini akan membawa atau menghilangkan hambatan daripada Paycoin untuk uptrend gitu ya. Oke. Meskipun demikian, grafik harga dalam 4 jam menunjukkan bahwa rally besar-besaran sedang terjadi. Ini terjadi setelah Paycoin mengonfirmasi terobosan dari pola wedge yang melebar dan menurun. Jika terobosan ini kuat dan menarik tekanan beli, tren saat ini dapat berbalik dari bearish menjadi bullish. Penembusan yang menentukan akan menyebabkan harga daripada Pi Network naik lebih dari 44% dari harga saat ini. Dalam hal ini, Paycoin akan naik menuju ke area $1,1. Ya, intinya udah kembali ke area yang krusial tersebut, teman-teman ya. Batang histogram volume telah berubah menjadi hijau ya. Semoga saja teman-teman ya, Paycoin ini bisa kembali lagi bullish dan menargetkan harga terdekatnya itu di area sekitar 1,19 atau di area $1,2 teman-teman ya. Saat Paycoin bisa menyentuh di area $1,2 kembali dan dia masih mampu untuk mempertahankan kinerjanya, mungkin akan ada sedikit retrace teman-teman ya untuk menguji ulang, tapi dia bisa meneruskan kenaikannya mungkin sampai di area 1,5 bahkan 1,6 atau menargetkan area $2. Semoga saja ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Paycoin teman-teman ya, dan semoga Paycoin juga bisa kembali lagi membuat ATH di kisaran harga $3 something. Tetap semangat dan salam.